Partai Demokrat sebagai pemenang kedua pemilu legislatif DPRD Rokan Hulu berdasarkan jumlah perolehan kursi sebagaimana keputusan KPU Rokan Hulu nomor 583 tahun 2024, berhak atas kursi wakil ketua DPRD Rokan Hulu periode yang akan datang. Sebelum kita masuk ke pembahasan siapa saja yang berpeluang untuk duduk menjadi wakil ketua DPRD Rokan Hulu dari partai ini, sebagai informasi bahwa pembahasan kita kali ini merupakan lanjutan dari beberapa video sebelumnya, diantaranya tentang siapa saja 45 caleg DPRD terpilih. Ada juga video yang membahas mengenai 4 partai pimpinan DPRD Rokan Hulu. Bagi yang ingin mengetahui lebih jauh pembahasan yang ada di beberapa video tersebut, silahkan klik link yang ada di deskripsi atau link yang ada di pojok kanan atas. Terima kasih kami ucapkan sebelumnya atas dukungan teman-teman semua. Subscribe, like, komen dan share yang teman semua berikan akan sangat bermanfaat bagi kami dalam mengembangkan channel ini. Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Gerindra sebagai pemenang kedua sampai keempat masing-masing berhak menentukan calegnya untuk duduk sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu periode yang akan datang. Partai Demokrat dapat disebut sebagai pemenang pemilu legislatif kedua berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu nomor 583 tahun 2024 tertanggal 3 Maret 2024. Tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024, dengan 7 kursi dan total perolehan sebesar 39.081 suara. Sekarang akan kita ulas siapa kira-kira yang akan menjadi wakil ketua DPRD Rokan Hulu dari Partai Demokrat. Parameternya masih sama, yakni kita hanya akan meninjau dari perolehan suara caleg dan kontribusi daerah pemilihan terhadap total perolehan suara parpol. Elemen serta dinamika lain nantinya tentu akan berpengaruh terhadap keputusan apa yang akan diambil oleh partai politik dalam penentuannya. Pertama kita coba lihat dari 3 besar perolehan suara caleg terbanyak. Muhammad Aidi dari Dapil 6 memimpin perolehan suara terbanyak dengan perolehan sebesar 3.774 suara, disusul Syahroni dari Dapil 5 dengan perolehan 3.666 suara, dan Hermanto dari Dapil 3 dengan perolehan 3.008 suara. 3 besar caleg dengan perolehan suara terbanyak ini mungkin saja berpeluang untuk duduk menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu dari Partai Demokrat pada periode yang akan datang. Selanjutnya coba kita lihat kontribusi perolehan suara dari ketiga dapil tersebut dalam perolehan total suara Partai Demokrat. Dapil 6 berada di peringkat kelima penyumbang kontribusi sebesar 12,5% terhadap total perolehan suara. Dapil 5 berada di peringkat ketiga penyumbang kontribusi sebesar 16,9%, dan Dapil 3 berada di peringkat kedua dengan kontribusi sebesar 18,7%. Dari data yang ada, justru Dapil 1 memimpin dalam hal kontribusi daerah pemilihan dalam total perolehan suara Partai Demokrat, disusul Dapil 3, Dapil 5, dan selanjutnya Dapil 6 menempati posisi paling buncit kedua dalam hal kontribusi dapil. Dari sini dapat kita lihat, perolehan suara caleg tidak berbanding lurus dengan kontribusi daerah pemilihan terhadap total perolehan suara parpol. Lantas siapa kira-kira yang akan diputuskan oleh Partai Demokrat untuk duduk menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu? Dari perbandingan parameter 3 besar perolehan suara caleg yang ada, kemungkinan posisi ini akan diperebutkan oleh Muhammad Aidi, Syahroni, dan Hermanto. Kita coba perkecil kemungkinannya di 2 besar, Muhammad Aidi sebagai peraih suara terbanyak dan Syahroni di posisi kedua. Sebagaimana diketahui, kedua caleg ini merupakan fungsionaris DPC Demokrat Rokan Hulu. Muhammad Aidi saat ini menjabat sebagai PLT Sekretaris, sementara Syahroni merupakan bendahara. Satu hal yang mungkin menjadi nilai tambah bagi Muhammad Aidi, beliau juga merupakan salah satu dari 4 anggota DPRD Rokan Hulu yang berasal dari Partai Demokrat pada periode ini. Namun jika dilihat dari parameter kontribusi daerah pemilihan, berkemungkinan Rizky Ahmadi Putra dari Dapil 1 dengan kontribusi tertinggi sebesar 24,2% akan masuk bursa kandidat.
Terlepas dari siapapun nantinya yang akan menjadi wakil ketua, satu hal yang harus diakui sebagai sebuah prestasi di bawah kepemimpinan Kelmi Amri kali ini, terjadi peningkatan jumlah kursi yang signifikan yang diperoleh Partai Demokrat Rokan Hulu. Dari yang sebelumnya hanya 4 kursi menjadi 7 kursi di periode yang akan datang. Kembali lagi ke pertanyaan terbesarnya mengenai siapa yang akan menjadi wakil ketua. Mungkinkah posisi ini akan dipercayakan kepada Muhammad Aidi sebagai calon dengan perolehan suara terbanyak, atau Rizky Ahmadi Putra dari Dapil dengan kontribusi tertinggi, ataukah ada nama lain yang dianggap lebih pantas untuk mengisi posisi itu? Partai Demokrat tentu saja punya kalkulasi sendiri dan pertimbangan matang dalam memutuskan posisi penting itu.